kawan-kawan dan rekan-rekan semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Saya Erbazri Ambakung. Kita ketemu dalam seri hukum pajak. Kali ini saya akan membahas masalah pengadilan pajak dan jenis putusannya dalam sengketa pajak. Sebelum membahas pengadilan pajak dan jenis putusannya dalam sengketa pajak, sudah kita ketahui bersama bahwa pajak adalah sumber terpenting APBN Indonesia. Tidak kurang dari 80% APBN kita bersumber dari pajak, sedangkan sisanya berasal dari pendapatan nasional bukan pajak. Jadi betapa pentingnya masalah pajak ini di negara kita. Apabila terjadi sengketa dalam perpajakan antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak, maka diselesaikan melalui proses pengajuan keberatan ke kantor wilayah pajak setempat. Apabila sengketa pajak belum dapat diselesaikan di tingkat kantor wilayah pajak setempat, maka langkah hukum selanjutnya dapat dilakukan upaya hukum di pengadilan pajak. Pengadilan pajak berkedudukan di ibu kota negara. Kalau saat ini di Jakarta, mungkin kalau kita sudah pindah di Kalimantan Timur, yang memiliki tugas dan kewenangan mengadili masalah sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Ada dua tugas dan kewenangan utama dalam pajak ini. Pertama, pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Juga pengadilan pajak ini memiliki tugas dan kewenangan memeriksa dan memutus sengketa perpajakan. Pengadilan pajak memiliki peranan untuk memberikan kepastian hukum atas sengketa pajak yang belum selesai di tingkat keberatan, menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta memastikan hak negara atas pembayaran pajak. Sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, pengadilan pajak memiliki kekhususan. Karena kekhususannya di mana? Kekhususannya adalah pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya bisa diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dalam putusan pajak memuat besarnya jumlah pajak terutang dari wajib pajak berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga wajib pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang. Adapun objek hukum yang diperiksa dan diputus pengadilan pajak ini adalah menyangkut objek banding perkara pajak dan objek gugatan perkara pajak. Objek banding adalah surat keputusan keberatan
yaitu surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian objek gugatan, yakni tentang pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang. Kedua, keputusan pencegahan dalam sengketa penagihan pajak. Terus ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Sedangkan yang keempat, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Dalam putusannya terhadap sengketa pajak ini ada beberapa jenis putusan pengadilan pajak. Pertama, menolak. Kedua, atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau mengubah pajak yang harus dibayar atau tidak dapat diterima, atau membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Jadi kemungkinan ada salah-salah hitung di tingkat keberatan baik oleh wajib pajak maupun dari pihak Ditjen Pajak. Nah, juga terakhir membatalkan penyelesaian keputusan tingkat keberatan. Jadi itu beberapa jenis putusan pengadilan pajak. Nah, berdasarkan pasal 77 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, putusan pengadilan pajak dapat diajukan peninjauan kembali atau PK oleh para pihak yang bersengketa. Jadi bisa diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tentu dengan ketentuan pertama, diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Juga diajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan sejak keputusan dari pengadilan pajak. Hanya dapat dimohonkan satu kali. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Dapat dicabut sebelum diputus dan tidak dapat diajukan kembali. Jadi itu beberapa syarat-syarat untuk mengajukan upaya luar biasa atau peninjauan kembali dalam bidang perpajakan. Dalam proses hukum menyelesaikan sengketa pajak baik saat mengajukan keberatan, banding, gugatan maupun dalam upaya hukum luar biasa di Mahkamah Agung, wajib pajak dapat diwakili pengacara atau kuasa hukum pajak. Tentu saja pengacara atau kuasa hukum yang memiliki izin khusus dan terdaftar di pengadilan pajak. Pengacara atau kuasa hukum khusus pajak ini memiliki pengetahuan serta keahlian khusus tentang peraturan perpajakan. Jadi itu sekilas atau gambaran umum tentang pengadilan pajak dan jenis-jenis putusan yang ditetapkan oleh pengadilan pajak. Semoga bermanfaat. Saya Erbazri Hambakung
yang berprofesi sebagai pengacara pajak atau kuasa hukum bidang perpajakan. Sampai jumpa dalam bahasan materi berikutnya. Terima kasih.